Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Sabtu 8 Oktober 2022 dengan tema bersyukur dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji Tuhan dari sebuah lagu Ucap Syukur sebagai ungkapan rasa syukur kita dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabdanya. Mari kita pujikan bersama. Berkesudahan
Bapak, Ibu, dan Saudara, kata terima kasih sangat mudah kita ucapkan. Secara spontan kita mengucapkan terima kasih pada seseorang yang telah memberi sesuatu atau melakukan kebaikan pada kita. Sekalipun kata terima kasih tidak sulit diucapkan, namun bisa jadi kita lupa mengucapkannya karena merasa hal itu kecil dan sepele. Misalnya, saat bangun pagi, kita masih bisa menghirup oksigen dengan bebas. Apakah kita berterima kasih pada Tuhan yang telah memberikan oksigen secara gratis? Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur atas karya baik Tuhan dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Ayat yang mendasari perenungan kita diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 akan dibacakan Pak. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan ketika kami mau membaca dan merenungkannya. Biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, di tengah masyarakat Yahudi, penyakit kusta dianggap sebagai aib dan kutukan. Biasanya orang yang sakit kusta dikucilkan. Oleh karenanya 10 orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dengan berdiri agak jauh dan berteriak minta tolong. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Inilah ekspresi harapan yang menggambarkan betapa berat penderitaan mereka. Mereka menderita fisik, yaitu sakit kusta yang menyakitkan tubuh dan mengancam nyawa. Mereka juga menderita batin karena terbuang dan dikucilkan. Dari teriakan harapan itu jelas bahwa mereka percaya pada Yesus yang sanggup memulihkan mereka. Hal ini juga dibuktikan dengan ketaatan mereka pada perintah Yesus. Yesus tidak langsung berkata kepada mereka bahwa mereka telah sembuh, tapi justru meminta mereka pergi untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Hal itu tidak mungkin terjadi bila mereka belum sembuh. Tapi sekalipun mereka belum sembuh, mereka taat. Dan di tengah jalan mereka menjadi tahir. Tahir dari sakit kusta berarti bukan sekedar sembuh dari sakit, tapi juga pulih dalam hubungan dengan sesama. Bayangkanlah Bapak, Ibu, dan Saudara,
Betapa gembiranya mereka saat menyadari bahwa mereka telah tahir. Mereka telah diberi kesembuhan oleh Tuhan. Tapi hanya satu orang, yaitu orang Samaria yang mengungkapkan rasa syukur dan memuliakan Allah. Ia kembali kepada Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Kemana 9 orang yang lain? Kemungkinan mereka langsung menjumpai imam, keluarga, dan para tetangga. Injil tidak menceritakan lebih lanjut tentang 9 orang itu. Tapi yang jelas, Injil menceritakan bahwa Yesus mencari 9 orang kusta yang sudah disembuhkannya. Yesus mengharapkan mereka juga bersyukur dan memuliakan Allah. Mereka telah menerima anugerah kesembuhan, maka seharusnya merespon anugerah itu dengan penuh syukur dan memuliakan Tuhan, seperti satu orang Samaria yang bersujud syukur di hadapannya. Dan yang menarik, cerita ini ditutup dengan kabar baik bahwa satu orang Samaria itu bukan saja beroleh kesembuhan fisik, tapi juga mendapatkan bonus berkat keselamatan. Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan di atas, marilah kita merenungkan. Marilah kita mengingat dan menyadari apa saja berkat yang kita terima dari Tuhan. Apakah kita selalu mengucap syukur atas setiap berkat itu? Apakah kita selalu memuliakan Allah, Sang Sumber berkat? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk dapat selalu bersyukur dan memuliakan Engkau di setiap hal yang kami alami, di setiap hal kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mensyukurinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berkomitmen melakukan 2 hal. Setiap hari kita akan mendaftar apa saja berkat Tuhan yang telah kita terima, dan kita mengucap syukur atas berkatnya itu. Kemudian yang kedua, setiap malam sebelum tidur, marilah kita menjawab pertanyaan, adakah berkat Tuhan yang belum kita syukuri hari ini? Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.